Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan aku Tiaga Putri Febrianti, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Pendidikan Sejarah, Angkatan 2025, Kelas A, dengan nomor induk mahasiswa 25040330047. Dan di video kali ini aku akan membawa kalian untuk mengenal salah satu desa paling menarik di Indonesia, yaitu Desa Adat Penglipuran, yang merupakan desa adat Bali yang disebut sebagai desa paling lestari dan terbersih di dunia oleh Guinness World Records pada tahun 2016. Bayangkan sebuah desa di mana setiap rumah, jalan, dan pohon disusun secara sempurna, mencerminkan harmoni budaya selama ribuan tahun. Penglipuran bukan cuma destinasi wisata, tetapi juga simbol tradisi Bali dari era Kerajaan Majapahit hingga sekarang, yang merupakan bukti ketangguhan kebudayaan Indonesia di tengah modernisasi. Nama Penglipuran sendiri berasal dari kata pengeling dan pura yang berarti tempat untuk mengenang para leluhur. Awalnya, Penglipuran ini adalah desa pengasingan atau penempatan untuk para pelindung kerajaan Bangli yang ingin menjaga kemurnian adat Hindu dari pengaruh luar. Akar budayanya lebih dalam lagi ke era kerajaan Warmadewa pada abad ke-8 ketika sistem Banjar atau desa otonom pertama kali dibentuk di Bali sebagai bagian dari penyebaran Hindu-Buddha dari India via Jawa. Desa ini dirancang dengan aturan adat ketat. Hanya keluarga dengan garis keturunan pura atau suci yang boleh tinggal dan segala aktivitas itu diatur untuk harmoni sosial. Pada masa kolonial Belanda di abad ke-19 sampai 20, Penglipuran bertahan karena isolasinya. Penjajah fokus ke kota-kota besar, sementara desa ini tetap otonom dengan awi-awi atau aturan desa yang melarang perubahan arsitektur. Pasca kemerdekaan Indonesia, desa ini jadi model pelestarian nasional, diakui UNESCO sebagai bagian dari Cultural Landscape of Bali tahun 2009. Hingga kini, dengan 80-an rumah tangga, Penglipuran mencerminkan evolusi budaya Bali dari kerajaan kuno hingga jadi desa wisata berkelanjutan. Sekarang mari kita ke makna budaya dan keunikan arsitekturnya. Penglipuran adalah contoh hidup filsafat Bali, Trihita Karana, harmoni antara Pahrayangan dengan Tuhan via pura, kemudian Pawongan dengan manusia via Banjar, dan Palemahan dengan alam via hutan suci. Prinsip ini diwujudkan dalam konsep Trimandala yang membagi ruang desa menjadi 3 zona, yaitu Utama Mandala, area paling suci tempat berdirinya pura, kemudian Madhya Mandala, tempat masyarakat tinggal dan beraktivitas, kemudian yang ketiga yaitu Nista Mandala, yang terletak di bagian paling bawah dan biasanya digunakan untuk kuburan atau kegiatan non-sakral. Arsitektur khasnya itu rumah-rumah di sini dibangun dengan pola yang sama, semuanya menghadap ke arah utara. Selain itu, setiap rumah adalah griya tradisional dengan balai dangin atau pavilium utama dari kayu jati, atap ijuk, dan gerbang batu berukir motif kalamakara atau penjaga gaib. Jalan desa lurus seperti angkul-angkul atau pintu gerbang yang melambangkan keteraturan hidup. Kemudian di desa ini juga tanpa kendaraan bermotor, hanya pejalan kaki untuk menjaga ketenangan. Hutan bambu di sekitar desa atau pekarangan adalah taman suci yang melindungi dari banjir dan merupakan simbol kesuburan alam.
Salah satu hal menarik di Panglipuran adalah aturan adatnya yang masih dipatuhi dengan teguh. Misalnya, desa ini melarang untuk melakukan poligami karena dianggap tidak sesuai dengan nilai kesucian keluarga. Ada juga aturan tentang pembangunan rumah. Warga tidak boleh mengubah bentuk rumah adat secara sembarangan. Jika ada renovasi, mereka wajib mengikuti panduan adat agar keaslian desa tersebut tetap terjaga. Kemudian selain itu, masyarakat juga rutin melaksanakan upacara adat dan festival tahunan seperti Penglipuran Village Festival yang menjadi ajang untuk menampilkan seni, kuliner, dan budaya Bali kepada wisatawan. Seiring berkembangnya pariwisata, Desa Penglipuran kini menjadi destinasi wisata budaya yang terkenal di seluruh dunia. Statusnya bahkan telah ditetapkan sebagai Desa Pemajuan Kebudayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2025 yang lalu. Lalu, bagaimana Penglipuran dipelihara hari ini? Desa ini dapat Guinness World Record pada tahun 2016 sebagai desa paling bersih dan teratur berkat aturan zero waste dan pariwisata berkelanjutan, sehingga turis boleh homestay tapi harus ikut adat seperti memakai sarung, membuang sampah organik secara benar, dan perubahan itu dikelola dengan hati-hati agar tidak merusak nilai budaya yang sudah diwariskan sejak dulu. Namun, tentu saja popularitas membawa tantangan, kebutuhan ekonomi dan arus wisatawan membuat sebagian lahan beralih atau berubah fungsi, dan masyarakat harus menyeimbangkan antara nilai adat dengan tuntutan modern. Untungnya, berkat peran kepala adat dan kesadaran warga, perubahan itu dikelola dengan hati-hati agar tidak merusak nilai budaya yang sudah diwariskan sejak dahulu. Disinilah letak kehebatan Desa Penglipuran karena mereka mampu berkembang tanpa kehilangan jati diri. Dari penjelasan singkat ini, kita bisa belajar bahwa kebudayaan bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga bagaimana tentang kita hidup hari ini. Desa Penglipuran mengajarkan bahwa modernitas dan tradisi bisa berjalan beriringan asalkan kita punya kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Sebagai generasi muda, kita mungkin tidak tinggal di desa adat, tetapi kita bisa ikut untuk melestarikan budaya dengan cara yang mungkin sederhana, mulai dari menghargai, memahami, dan tidak melupakan akar identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Demikian yang dapat aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang kebudayaan Indonesia, khususnya mengenai Desa Penglipuran yang ada di Bali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengkaji informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.